orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahrul Ramadan ya. Dan dalam keadaan di bulan yang paling utama kita fi baitillah, di bumi, di masjid, di rumah Allah, sedang melakukan aktivitas yang paling penting. Khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kau yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Nah, mari kita manfaatkan waktu yang istimewa ini dengan serius. Kami akan menyampaikan satu materi. Materinya sedikit keluar dari judul karena saya lihat banyak orang awam, maka saya akan menyampaikan materi yang sangat mendasar, perlu untuk difahami semua orang. Saya izin boleh? Nanti singgung sedikit kematian, paham ya? Karena di antara hal yang harus diperhatikan oleh seorang dai dua, di samping materinya juga kapan materi itu disampaikan. Dia harus mengetahui situasi dan kondisi. Ya, saya sampai sempat melihat sekilas nampaknya banyak ibu-ibu, maka saya akan menyampaikan materi yang mendasar, perlu untuk kita semua. Kita juga perlu ya. Nah, kami mulai dari satu kisah. Kisah ini menjadi sebab turunnya satu ayat. Kisahnya sebagai berikut. Ibu-ibu dengar? Nah, kisahnya sebagai berikut. Ceritanya sebagai berikut. Pada satu waktu datang seorang Arab Badui, Arab dari desa, Arab dari pedalaman padang pasir, datang kepada Rasulullah. Rasulullah pada saat itu tinggal di kota Madinah. Orang Arab ini mengatakan, "Ya Muhammad, saya mau masuk Islam." Kata Rasulullah, "Syahadat. Kalau mau masuk Islam, syahadat." Maka dia syahadat, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah." Syahadat. Setelah syahadat, dia pulang ke desanya di pedalaman padang pasir. Setelah sampai di desanya tidak terlalu lama, dia mengalami 3 peristiwa. Peristiwa pertama, rumah yang dibangun dengan susah payah dalam waktu sekejap hancur dimakan si jago merah, kobongan. Belum bersih puing-puing rumahnya, dia mengalami peristiwa yang kedua. Rumah yang paling dicintai, anak yang paling dicintainya meninggal. Anak yang paling dicintai meninggal. Belum kering kuburan anaknya, dia mengalami peristiwa yang ketiga. Musibah yang ketiga, matanya buta. Setelah itu dia tinggalkan desanya, dia datang ke Rasulullah. Rasulullah berada di kota Madinah. Di hadapan Rasulullah dia berkata, "Ya Rasulullah, wallahi selama hidupku aku tidak pernah mengalami musibah yang besar. Tapi setelah aku masuk Islam, aku mengalami musibah besar 3 kali berturut-turut." "Musibah apa itu?" tanya Rasulullah. "Yang pertama, rumah yang paling kucintai ku bangun dengan susah payah, biaya besar, dalam waktu sekejap sirna dimakan si jago merah, kobongan. Yang kedua, anak yang paling kucintai meninggal. Yang ketiga, mataku buta. Dan ini musibah yang terbesar." Kata Rasulullah, sabar.
Rasulullah diam. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, saksikanlah, mulai hari ini aku keluar dari Islam, karena bagiku Islam, bagiku setelah aku masuk Islam, Islam itu sial buatku." Rasulullah diam sampai akhirnya Allah menurunkan satu ayat, dan kisah ini menjadi sebab turunnya ayat tersebut, yaitu Allah menurunkan satu ayat di dalam surat Al-Hajj ayat 11 yang bunyinya, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairan itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajh khasirat dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin." Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajh wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairan itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajh khasirat dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Surat berapa tadi? Al-Hajj ayat 11. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, perhatikan artinya. Ibu-ibu perhatikan. Ada di antara manusia, banyak di antara manusia, banyak di antara kaum muslimin ibadahnya kepada Allah ala harf. Bapak tahu ala harf? Di pinggir jurang, satu kakinya di daratan, satu kakinya di jurang. Satu kakinya ibadah, satu kakinya maksiat. Satu kakinya taat kepada Allah, satu kakinya nggak taat pada Allah. Satu kakinya mengikuti sunnah, satu kakinya mengikuti bid'ah. Ala harf, di pinggir jurang, miring sedikit jatuh. Tandanya apa? Nih, tandanya dua. Wa in asabahu khairan, apabila di dalam Islamnya dia mendapatkan kenikmatan, panen berhasil, toko rame, istri sehat, anak diterima di universitas terkenal, utang lunas, panen berhasil, ya, penyakit sembuh. Di dalam ibadahnya dia tenang. 5 menit sebelum adzan sudah masuk masjid. Puasanya bukan Ramadan lagi, Senin Kemis. Bukan Senin Kemis lagi, Daud, puasa Daud. Infak sana, infak sini. Kenapa? Karena dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, apabila dia mendapatkan fitnah, inqalaba ala wajhi. Kalau dia mendapatkan ujian daripada Allah, tokonya tutup, pasaran sepi, tidak mendapat promosi jabatan, panen gagal, sawah gagal, istri sakit keras, anak masuk penjara, narkoba, hutang di mana-mana, naik sepeda motor kena tilang. Kalau dulu 5 menit sebelum adzan sudah ada di masjid, sekarang nggak sholat lagi. Kalau dulu infak sana, infak sini, sekarang dia pelit. Kalau dulu puasa sunnah, sekarang puasa Ramadan tidak dilakukan oleh dia. Inqalaba ala wajhi, bahkan kata Allah, dia menjadi kafir, nggak taat lagi kepada Allah. Khasirat dunya wal akhirah. Orang ini rugi dunia akhirat. Kenapa?
Karena dia ibadah kepada Allah seperti orang yang bertransaksi. Ya Allah, aku mau ibadah kalau ada rezeki. Ya Allah, aku mau taat kepada Engkau kalau ada nikmat. Tidak ada rezeki, tidak ada ibadah. Tidak ada nikmat, tidak ada ketaatan. Kita berbisnis, ya Allah, Engkau jual, aku beli. Khasirat dunia wal akhir, rugi dunia akhirat. Dalika huwal khusranul mubin. Serius, ayat ini diakhiri dengan satu kalimat, itulah kerugian yang sangat besar. Jarang ada ayat diakhiri dengan kalimat itulah kerugian yang sebenarnya, kerugian yang nyata, kerugian yang besar. Jarang ada ayat diakhiri dengan kalimat ini kecuali sedikit. Salah satunya ayat ini, rugi dunia akhirat. Kenapa? Wis Islam, ini ayat ini tentang orang Islam loh Pak. Wis sholat tapi rugi dunia akhirat. Kenapa? Karena dia ibadahnya kepada Allah seperti orang transaksi. Tidak ada nikmat, tidak ada ibadah. Tidak ada rezeki, tidak ada sholat, tidak ada puasa. Kita berbisnis, ya Allah. Nih ingat, kondisi seperti ini kaum muslimin seperti ini di zaman sekarang ini banyak. Mungkin di Seliran nggak ada, di sekitar Masjid Barokah, tapi di tengah kota banyak. Bahkan nih dengarkan, ini zaman fitnah. Pernah saya sampaikan di majelis ini satu hadis Nabi. Dengarkan, badiru bi a'malis sholihah satakunu fitnatun kakita illailil mudlim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahum bi aradim minad dunya. Apa kata Rasulullah? Mulai sekarang bersegeralah kalian melakukan kebaikan. Kenapa ya Rasulullah? Akan datang zaman fitnah. Di antara arti fitnah adalah kesesatan di mana-mana. Kakito illailil mudlim. Loh, serius loh ini. Fitnahnya seperti malam hitam gelap pekat gulita. Seperti malam yang gelap. Saya cari pendapat ulama, kenapa dikatakan seperti malam yang gelap? Karena fitnahnya di puncak kuantitas, jumlahnya banyak, dan di puncak kualitas. Semuanya stadium 4, bahkan stadium 5. Ya, fitnahnya dahsyat dan jumlahnya banyak. Tandanya apa? Nih, pagi beriman, sore wis kafir. Sore malam beriman, besok pagi kafir. Nih saya pernah umpamakan, ya saya sego goreng sih paling larang di Sukoharjo, biar kan? Yang super premium, murah itu di Surabaya 50.000. Sego goreng yang super premium. Nih, kita beli, seseorang beli nasi goreng di malam hari nggak dibuka bungkusannya, besok pagi baru dibuka. Sego goreng durung basi, tapi iman seseorang sudah basi. Sego goreng 50.000 belum basi, tapi iman sudah basi, sudah kafir. Kenapa? Zaman fitnah. Zaman fitnah. Pagi beriman, sore wis kafir. Kurang daripada 12 jam orang berubah dari puncak prestasi iman menuju kepada puncak kejelekan, yaitu kafir. 12 jam. Kenapa? Zaman fitnah. Kapan zaman fitnah ini terjadi? Nih, jangan kaget. Para ulama sepakat zaman fitnah ini sudah terjadi sekarang. Saiki wis. Cuman para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa fitnah itu sudah terjadi semuanya, ada yang mengatakan sebagian. Tapi semua sepakat zaman fitnah itu saiki.
Mau cari kawan sulitnya, mau membina anak sulitnya, kerusakan di mana-mana, mau bisnis pasti kena riba. Mau bergaul macam-macam dirusak akhlak kita. Coba lihat. Zaman fitnah. Nah, salah satu tanda zaman fitnah, banyak kaum muslimin ibadahnya kepada Allah ala harf, seperti orang di pinggir jurang, banyak. Kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala harf. Nih diteliti oleh mufassir ahli tafsir. Kenapa bisa muncul orang itu? Ternyata kata kuncinya pada satu kata, yaitu ala harf. Ala harf itu apa? Di pinggir jurang. Maksudnya apa? Diteliti oleh ulama, maksudnya di pinggir jurang, ibadahnya kepada Allah, Islamnya ala syak, ragu-ragu. Padahal Islam itu harus alal yakin. Ibadah itu harus alal yakin. Semua ibadah kepada Allah harus berdasarkan keyakinan. Tapi dia alal syak, ragu-ragu Islamnya. Kenapa ragu-ragu? Likillatil ilm walikillatit taqwa. Karena ilmunya sedikit, takwanya, takutnya kepada Allah pasti sedikit. Orang kalau ilmu sedikit pasti takutnya kepada Allah sedikit. Maka Iwan Fiddin rahimakumullah, ini pelajaran penting supaya kita tidak menjadi orang seperti ini. Kebanyakan orang seperti ini, supaya tidak, apalagi zaman fitnah, maka ibadahnya kepada Allah harus berdasarkan keyakinan. Bagaimana caranya? Banyak-banyak menuntut ilmu. Iwan Fiddin rahimakumullah. Nih saya akan ceritakan biar ibu-ibu dengar. Mungkin pernah saya ceritakan di majelis, saya ulang kembali karena banyak ibu-ibu gak hadir. Bapak-bapak boleh dengar, bolehlah sedikit. Kasihan sudah kandung sudah ada di sini. Ya, tapi ini untuk ibu-ibu. Dengarkan ibu-ibu. Contoh wanita yang beribadahnya kepada Allah berdasarkan ilmu. Contohnya, nih dengarkan. Ada suami istri. Nanti saya akan berikan dua contoh. Contoh yang pertama, suami istri orang Mesir. Ibu-ibu dengar? Dengar? Lupakan dulu soto sama apa itu? Makanan khas Jawa itu apa? Soto sama kue-kue, tinggalkan. Dengarkan dulu. Ada suami istri dari Mesir, dia berangkat haji. Mesir Saudi ini kan dekat. Kalau orang haji, pulang haji itu ya, atau berhaji, ada yang naik pesawat, tapi banyak yang naik kapal karena dekat. Maka mereka naik kapal. Suami istri ini dari Saudi naik kapal menuju ke Mesir. Di tengah perjalanan ada gelombang besar, angin kencang, kapal goyang. Singkat cerita, kapal hampir tenggelam. Maka kapten kapal mengumumkan kepada seluruh penumpang, wahai penumpang, semuanya kami perintahkan keluar dari kamar, naik ke geladak, naik ke dek. Kalau sudah ada di atas, siap-siap naik sekoci kapal kecil. Kalau nggak dapat, terjun ke laut, lebih aman daripada tetap di kapal. Karena kapalnya makin lama makin tenggelam. Datang seorang suami di kamar tersebut, dia mendatangi istrinya, dia berkata, ayo istriku, kita naik ke atas, kapal mau tenggelam. Apa kata istrinya? Sebentar, aku tak pakai kerudung dulu. Kata suaminya, ojo, kesuwen. Betul, kesuwen. Ini sudah mau tenggelam. Enggak. Apa kata istrinya? Suamiku, dengarkan. Aku hidup ataupun mati, aku ingin jumpa Allah dalam keadaan menutup aurat. Sebentar, aku tak pakai kerudung dulu. Pakai kerudung. Setelah dia pakai kerudung, wis telat, gelombang masuk. Maka apa yang dilakukan oleh seorang istri? Istri tersebut mendatangi suaminya, berkata, suamiku, sebelum kita berpisah, saya ingin mendengar satu hal. Apa itu? Kau bersumpah di hadapan Allah bahwa kau ridho aku sebagai istrimu.
Langsung suaminya mengatakan, demi Allah, aku ridho, aku senang, aku bahagia kau sebagai istriku. Datang gelombang besar, pisah mereka. Sang istri meninggal, tenggelam. Sang suami selamat, dan sang suami menceritakan kisah ini kepada banyak orang. Sampailah kisah ini kepada kita. Kenapa bisa muncul wanita seperti itu? Dalam keadaan kepepet, selalu yang penting menutup aurat. Dalam keadaan kepepet, satu hal yang diminta, wahai suamiku, aku minta satu. Apa itu? Kau ridho aku sebagai istri. Ini satu hal yang perlu bagi seorang wanita, keriduan suami. Kenapa bisa muncul wanita seperti itu? Karena ilmunya cukup. Nih kisah yang kedua, ibu-ibu dengar? Nah, dengarkan lagi. Kisah yang kedua, waktu itu datang seorang sahabat di hadapan ke rumah Rasulullah. Setelah sampai di rumah Rasulullah, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku datang ke rumahmu lewat belakang. Oh iya, aku lewat kebun di belakang kebun kurma. Ya Rasulullah, musibah. Kenapa? Aku lihat istri-istri kita, istri sahabat, kok kelihatan rambutnya. Rasulullah diam. Kenapa mereka tidak nutup aurat? Rasulullah dia tidak bisa jawab. Sampai akhirnya Allah menjawab, yaitu turun surat Al-Ahzab ayat 59. Ya. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ila akhir. Wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, kepada anak-anak putrimu, kepada seluruh wanita muslimah. Apa itu? Tutup auratmu, pakai kerudung, pakai jilbab. Apa yang terjadi? Setelah ayat ini disampaikan oleh Rasulullah, langsung para sahabat pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, langsung menceritakan kepada istrinya. Setelah istrinya mendengar, langsung para istri pakai kerudung. Tidak ada kain, taplak meja dipakai. Tidak ada kain, gorden digunting. Tidak perlu ke pasar Kelewer lagi. Langsung. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Karena ilmunya cukup, ibadahnya atas dasar keyakinan. Langsung. Tanda orang yang ilmunya cukup, tidak ada kesenjangan yang jauh antara faham sampai amal. Hari ini faham, hari ini diamalkan. Hari ini tahu, hari ini dikerjakan. Maka nasihat saya buat semuanya di bulan Ramadan ini, bagaimana caranya supaya kita tidak mengikuti kebanyakan kaum muslimin, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Apa itu? Ibadahnya ala harf, seperti di pinggir jurang. Gimana caranya? Harus berdasarkan keyakinan, harus banyak ilmunya. Nih, saya akan sampaikan satu ayat, ya. Mudah-mudahan ada yang mencatat. Ibu-ibu ada yang mencatat? Ustadz, saya tidak bawa catatan. Kenapa? Buka bersama. Kemana-mana, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya nasihatkan kemana-mana ada catatan. Di saku ada bolpen kecil untuk mencatat kalimat-kalimat thayyibah. Karena hidup kita sibuk. Kalau ketemu orang ada nasihat kita catat. Ya. Ini ada seorang ulama besar namanya Hasan Basri. Dia pernah ke pasar, kelihatan kawannya buka catatan, didatangi oleh kawannya. Ini catatan apa? Catatan nomor telepon? Enggak. Catatan harga barang? Enggak. Catatan agenda pertandingan Liga Inggris? Enggak. Ini catatan materi waktu aku belajar kemarin. Baik aku belajar sama seorang ustadz atau aku baca kitab, aku catat. Kenapa dicatat? Supaya sambil jalan saya ingat dan saya hafalkan. Hasan Basri. Tapi kaum muslimin hari ini wis pengajian tidak dicatat. Padahal mereka ini makhluk kesupen. Dicatat.
Apalagi ini Masjid Barokah ini tersebar di mana-mana di grup WA. Pengajiannya disebarkan kemana-mana lewat rekaman ini. Masyhur masjid ini. Maka saya nasihatkan buat jamaahnya ya, manfaatkan betul-betul kajian itu dengan mencatat, karena Anda pasti lupa. Rasulullah mengatakan ya, ilmu itu seperti buruan, maka harus ditangkap, diikat dengan catatan Rasulullah ini. Para ulama juga begitu, diikat. Maka ya rahimakumullah. Nih, saya sampaikan satu ayat. Nih, supaya ayat ini bisa didengar. Kau lulusan pondok? Pondok mana? Hah? Sini kau. Bacakan ayat. Mana Al-Quran? Ada baca Quran kau? Ambil. Baca yang bagus. Surat Az-Zuhruf. Sudah hafal kau 30 juz. Nah, ambil Quran, buka. Surat Az-Zuhruf. Ayat bukan surat Az-Zuhruf. Bukan. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ayat 18. Nah, sini kau. Surat Az-Zumar ayat 18. Dengan suara bagus, Musari Rosid. Oke, kalau nggak bisa Sudes atau gabungan kedua suara ya. Dan Az-Zumar 39, surat 39. Cepat. Nih tak carikan. Bisa? 18. Surat Az-Zumar sudah dapat? Ayat 18. Pakai istamil mikrofon. Bisaut jamil. Irfa sautukum. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول Bentar, jangan terlalu cepat. Pakai lagu. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Alladzina yastaminu ya. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Silakan pindah. Jazakumullah, barakallahu fiik. MTA, di mana pondok MTA? Oh, di atas gunung itu. Naam, ijlis. Pas taruh sini tidak apa-apa. Hudda huna. Naam, ijlis fi makana. Naam. Dengarkan ayat ini. Ayat ini menceritakan ciri orang yang mendapatkan hidayah. Ciri, Pak, walaupun dunia banyak di tangan, Anda jadi orang paling sugih sak Sukoharjo, tapi tidak mendapat hidayah Allah, sengsara dunia akhirat. Tapi sebaliknya, dunia sedikit, tapi Anda mendapat hidayah Allah, bahagia dunia akhirat. Karena nikmat Allah yang paling besar itu hidayatullah, hidayah ilal iman. Allah memberi petunjuk kita kepada iman. Nih, saya akan cerita. Pernah saya cerita di sini, saya ulang kembali. Dengarkan ibu-ibu. Waktu itu saya di Bandara Juanda, Surabaya. Turun dari pesawat, ketemu sama teman saya, teman SD, umurnya sama saya, tapi dia orang kaya sekali, perusahaannya menggurita, selalu keluar negeri untuk bisnis, sugijan. Tapi pembinaan anak istrinya kurang diperhatikan. Waktu ketemu saya lihat wajahnya kok tua sekali, padahal umurnya sama saya. Saya buka HP, saya foto wajah saya, ternyata saya lebih ganteng dan lebih muda. Dia lebih tua. Saya bilang, kenapa kau tua? Hidupmu nyaman, selalu berada di bangunan yang mewah, makanannya bergizi. Kenapa kau? Apa jawaban dia? Setelah mendengar jawabannya, saya menangis. Apa kata dia? Ustadz, sambil nangis dia, Ustadz, rumah saya bagaikan neraka buat saya.
Istri saya musuh utama saya. Anak saya bagaikan duri di dalam daging. Loh, kasihan sekali kau. Apa gunanya harta? Apa kata dia? Tidak ada gunanya, Ustaz. Padahal buat seorang mukmin, rumah adalah surga. Istri partner untuk taat pada Allah. Anak adalah buah hati. Tapi buat dia paling jelek rumahnya, anaknya, istrinya. Saya jadi teringat Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar juga ayat 15. Tadi 18, ini 15. Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang yang rugi adalah yang memasukkan dirinya, anaknya, istrinya ke dalam api neraka. Loh, waktu anaknya masuk neraka ditanya oleh malaikat, kenapa kau masuk neraka? Gara-gara bapakku. Waktu istrinya masuk neraka ditanya oleh malaikat, Bu E. Betul, Bu E. Ya, bahasa sini Bu E. Le sama Bu E. Kenapa masuk neraka? Gara-gara ulah suamiku. Malaikat aja heran. Kenapa saya katakan malaikat heran? Karena malaikat mempunyai pemahaman yang mendasar. Apa pemahamannya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, wahai bapak, selamatkan anakmu dari api neraka. Wahai suami, selamatkan istrimu dari api neraka. Tapi ini justru bapak karo suami memasukkan anak dan istrinya ke dalam api neraka. Aneh. Islam tapi dia masukkan anak istrinya ke dalam api neraka. Kenapa? Tidak ada tarbiyah, tidak ada nasihat, tidak ada ilmu yang diberikan kepada anak dan istrinya. Soge tapi tidak ada manfaat. Kenapa? Ini tanda orang tidak punya hidayah Allah. Dunianya banyak, tapi sengsara. Nah, ayat ini menjelaskan, surat Az-Zumar ayat 18, dua tanda orang yang mendapat hidayah Allah. Dua tandanya, dua aktivitas yang selalu dilakukan. Satu, yastami'unal qaul, selalu mendengar al-qaul, hari-hari mendengar al-qaul. Al-qaul itu apa, Ustaz? Perkataan yang bermanfaat. Apa itu, Ustaz? Kalau didengar oleh seseorang, bertambah rasa takut dan cintanya kepada Allah. Apa itu, Ustaz? Kalamullah, perkataan Allah. Qaulullah, kalamullah. Kalamur Rasul, perkataan Rasul, dan kalamul ulama. Kalamullah itu Al-Quran. Kalamur Rasul itu sunnah atau hadis Nabi atau perkataan ulama. Hari-hari yang didengar oleh dia Al-Quran atau hadis Nabi. Kalau tidak mendengar Al-Quran pada hari itu, tidak membaca Al-Quran, mendengar termasuk membaca, tidak paham maknanya, hidupnya susah, orang marem. Yang kedua, fayattabi'una ahsana, dia mengamalkan yang terbaik dari apa yang dia dengar. Dia mendengar sudah yang terbaik, tapi diambil sama dia yang terbaik. Sudah didengar yang terbaik, diambil yang terbaik dari yang dia dengar untuk diamalkan. Hari-hari berusaha untuk melakukan. Masya Allah. Ini ciri orang yang mendapat hidayah Allah. Nih, saya ingin katakan, orang yang mendapat hidayah Allah pasti orang itu berdasarkan kepada keyakinan, tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena dia hari-hari belajar, hari-hari mengamalkan. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah. Nih, banyak maaf, masjid ini sudah bagus, dikenal di Solo Raya, banyak kajian. Tamirnya kerja keras mencari ustadz-ustadz. Bapak ibu cukup duduk yang manis. Sudah duduk yang manis, diam, tidak usah ngapain, dikasih teh lagi, dikasih kue.
dipanggilkan ustadz-ustadz kadang dari luar kota. Saya pernah tahu ada ustadz dari luar kota, kawan saya dari Jawa Timur datang di sini. Ini satu nikmat yang besar, disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Belajar tenanan. Anda tahu, menurut ulama-ulama, masjid ini sebenarnya jamiah, universitas. Fungsi utama masjid di samping tempat sholat, tempat berkumpul, tempat belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar ilmu din. Manfaatkan itu. Inilah ciri orang yang ibadahnya atas dasar alal yakin, keyakinan. Maka mungkin itu nasihat saya. Kemudian selanjutnya ada 5 hal yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu bantuan. Pertama yang akan berikan bantuan itu Allah. Pasti. Pada saat kita tidak ada bantuan lagi di akhirat, Allah akan berikan bantuan. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga yang bisa memberikan syafaat keluarga kita yang syahid. Itu pun syahid tenanan, diterima syahidnya. Bukan hanya karena meninggal di medan perang, belum tentu syahid ya. Karena syahid itu syahid isman wa haqiqatan. Memang dia terbunuh di medan perang, tapi diterima oleh Allah syahidnya. Nah, ini 3. Ternyata ada yang keempat, yang kelima juga bisa memberikan syafaat. Apa itu? Dengarkan hadis Nabi. Rasulullah bersabda dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As ya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, dengarkan, asyam wal Quran yasfa'an, ay qala yaqulu syam ay ya Rabbi mana'tuhu at-ta'am was-sahabat bin nahar fasafikni fi wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-naum bil lail fasafikni fi fayasfa'an qala fayasfa'an yang artinya dalam bahasa Indonesia, pada saat ada pengadilan Allah, datang Al-Quran dan puasa. Al-Quran berkata, ya Allah, gara-gara aku dia tidak makan di siang hari dan tidak melakukan maksiat, dia berpuasa, maka terimalah syafaatku buat dia ya Allah. Kemudian Al-Quran berkata, ya Allah, gara-gara membaca Quran, membaca aku, dia tidak tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, terimalah syafaat bantuanku buat dia. Apa kata Rasulullah? Fayaswa'an, syafaat mereka berdua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman fiddin rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Di samping yang 3 tadi, Allah, Rasul, keluarga yang syahid, juga yang keempat, kelima bisa memberikan syafaat. Yang pertama, yang keempat, puasa. Puasa bisa memberikan syafaat. Maka puasalah dengan baik. Belum terlambat, masih ada separuh, gitu ya. Paham toh? Kata ulama, nisfur Ramadan zahab wa nisful akhir zahab. Separuh Ramadan telah pergi, separuh yang kedua zahab. Zahab itu apa? Emas, tinggal emasnya. Mari kita manfaatkan betul waktu yang kedua ini, atau ya 10 hari terakhir atau 15 hari yang kedua. Bagaimana caranya? Puasa yang baik. Kemudian yang kedua yang bisa memberikan syafaat, Al-Quran. Nih, saya akan bacakan satu ayat. Dengarkan Pak, ayat yang sangat istimewa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, 37, 38. Ibu-ibu dengar?
Az-Zukhruf. Masya Allah, ayat ini dengarkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran. Pak, berpaling itu apa? Setelah melihat tidak melihat lagi, ya toh? Berpaling itu setelah melihat, berpaling dari Al-Quran setelah baca Al-Quran tidak lagi. Berarti ayat ini untuk orang Islam. Orang Islam yang berpaling dari Al-Quran, dulu dekat sama Al-Quran, sekarang jauh, maka dia akan mendapatkan 3 musibah besar. Yang pertama, setan akan menjadi korin. Bapak tahu korin itu apa? Koncoplek. Korin itu apa? Teman yang menempel pada diri kita. Ustadz, saya mau tanya antum. Antum kalau masuk rumah, teman antum ikut masuk ke rumahmu enggak? Enggak. Mulio. Ini jam 10, kon punya rumah, saya punya rumah. Iya kan? Ini punya istri. Antum kalau masuk kamar mandi, istrimu ikut enggak? Enggak. Kecuali istri yang usil. Enggak. Kenapa? Ini kamar mandi. Buat aku pribadi. Tapi korin, antum masuk rumah dia ikut, masuk kamar mandi dia ikut. Teman yang menempel kemana-mana dia ada. Kemana-mana kita dia ikut. Dia tahu semua yang kita kerjakan. Korinnya setan, waduh musibah. Kalau korinnya malaikat bagus, korinnya setan yang menempel pada dia setan. Musibah yang kedua, wa innahum la yasudunahum anis sabil. Program utama setan yang menempel pada diri dia menyesatkan dia. Lu sesat. Tujuan utama setan mau menyesatkan dia. Sudah menempel sama kita, menyesatkan. Yang ketiga, lebih dahsyat lagi. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Begitu canggihnya setan menggoda dia, dia beranggapan bahwa dirinya lurus. Loh, kau ini kok disesatkan oleh setan? Enggak, aku lurus. Kau ini menuju neraka? Enggak, aku menuju surga. Nah, serius ini. Maka nasihat saya, sudah tiba saatnya buat kita lebih dekat kepada Al-Quran lagi. Baca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, Bapak tahu, amalan sunnah yang paling utama. Amalan wajibnya puasa, sholat. Amalan sunnah yang paling utama qiraatul Quran, baca Quran. Maksudnya apa? Latihan. Sehingga nanti setelah Ramadan, terus setahun lagi kita dekat sama Al-Quran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, jadikan puasa ini adalah puasa yang terakhir. Nah, taruh di bawah ya, nanti saya tak turun. Puasa dekat sama beliau. Nah, supaya saya jadi gemuk. Nah. Ini juga saya makan di bawah. Nah, puasa, jadikan puasa ini puasa yang terakhir. Apa kata ulama? Kita akan maksimal melakukan puasa kalau kita beranggapan puasa ini terakhir. Maksudnya apa? Setelah Ramadan mungkin kita dipanggil oleh Allah. Apa bisa? Bisa. Kematian selalu datangnya mendadak, iya apa enggak? Yang lebih muda dari kita sudah duluan meninggal, iya apa enggak? Yang lebih kuat dari kita duluan. Yang lebih sehat duluan. Pasiennya enggak mati-mati, dokternya mati duluan. Yang dibekam nggak sakit-sakit, tukang bekamnya meninggal duluan. Kenapa? Memang kematian selalu mendadak dan setiap hari ada. Anggap ini puasa yang terakhir. Bagaimana caranya? Manfaatkan betul untuk melakukan amalan sunnah setelah amalan wajib. Amalan sunnah yang utama adalah baca Quran. Ya, mungkin itu saja. Sudah hampir habis. Mari kita tutup dengan doa kajian kita ini. Nah, ini doa mustajabah sekarang ini ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berikan manfaat buat semuanya. Bisa difahami Bapak-bapak? Ibu-ibu bisa difahami? Selanjutnya kami serahkan pada Roisul Jalasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Usman Indonesia atas kajian yang disampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, ulangi lagi dari di awal karena saya yang belum tahu. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan dan masih barokah seperti biasa ada kegiatan iktikaf. Insyaallah ada yang mulai 1 juz di setiap malamnya, monggo diikuti. Dan kemudian juga ada amal soleh untuk memberikan makan sahur. Ini sudah masuk ada 3 tangga Allah di malam ke-25, malam 26, malam 27 sudah dibooking. Masih ada 7 malam lagi, monggo silahkan untuk berkontribusi. Estimasi kebutuhan kurang lebih 30 orang, bisa wujud uang atau langsung nasi bungkus dan sebagainya. Bisa langsung disalurkan, disampaikan ke Mas Azam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menunggu waktu adzan, kita akhiri kajian sholat kali ini dengan doa Mahfudul Majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya sini biasanya semua tadi
Allah